107.1. Bandung's Inspiring Sound. 107,1 FM sahabat Kelai, saatnya kita akan ikuti acara Lighthouse Family. Kali ini temanya mengenai anak belajar menulis, kapan mulainya. Ya sahabat Kelai, kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai anak. Menulis mengambil lebih dari setengah waktu belajar anak di sekolah dan meningkat seiring bertambahnya kelas anak. Semakin tinggi level pendidikannya, tuntutan menulis akan semakin kompleks. Kemampuan menulis diawali dari minat terhadap kegiatan menulis, lalu teknis menulisnya seperti membuat bentuk dengan tepat sambil merangkai kalimat menjadi paragraf untuk mengekspresikan pikirannya. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai kapan waktu yang tepat mengajarkan anak menulis, dan di studio Kelet FM sudah hadir Ibu Kamsa Nuri. Saya panggilnya Ibu atau Mbak Kamsa nih ya, enaknya. Kakak juga. Kakak aja. Oke, Mbak Kamsa ya. Ini kayaknya lebih kita menekankannya hari ini mengenai acara Lighthouse Family, mengenai anak belajar menulis kapan mulainya ya. Ya, betul. Ya, sebelumnya di sini ada beberapa contoh kasus mungkin ya. Iya, iya. Oke, ini ada Rito, usianya hampir 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Di kelas dia sering menyelesaikan tugas, sering tidak menyelesaikan tugas dan menolak untuk menulis. Buku latihannya seringkali masih polos dan saat ujian yang membutuhkan kegiatan menulis ia membiarkannya kosong. Nah, saat ditemani guru ia baru akan mengerjakannya. Dia akan menulis dengan lambat, hurufnya besar-besar dan tulisannya masih sulit dibaca. Kemudian juga ada Reza yang sudah ikut kegiatan les menulis sejak usianya 4 tahun. Saat kelas 1 ia sudah dapat menulis dengan rapi dan cepat dibandingkan teman kelasnya. Buat Reza, kegiatan menulis tetap bukan kegiatan favorit. Mengerjakan PR merupakan hal yang melelahkan dan ia kurang suka menuangkan idenya lewat tulisan. Nah, gimana nih Mbak Nuri mengenai acara ini Mbak Kamsah, anak-anak yang kapan dimulainya tepatnya untuk belajar menulis nih? Ya, itu dia ya. Jadi memang kadang kita tuh bukan kita lah ya, mungkin ada sebagian gitu ya, nggak semua juga sih gitu. Memang ada sebagian orang tua yang kadang yang tipenya melewatkan aja gitu, nanti juga pada bisa. Nah, itu satu geng. Nah, lalu ada geng lainnya gitu yang aduh ini nih harus gitu, harus ikut. Jadi mungkin itu contoh kasus dari dua gaya yang berbeda itu gitu. Yang satu ya sudahlah gitu, toh nanti juga bisa sendiri, tidak perlu ada. Nah, yang satu laginya malah memang udah disiapkan teknis-teknisnya tuh udah biasanya memang ada ya gitu, teknis-teknis yang di les tuh memang yang diajarkan teknisnya. Jadi banyak drilling gitu ya, banyak kegiatan yang diulang-ulang, menulis banyak-banyak misalnya gitu. Nah, cuman kan tentunya kita pengen yang paling tepat gitu ya sebenarnya. Harusnya kapan sih gitu waktunya. Nah, pasti sudah sudah sangat sering mendengar gitu untuk kapan mulai kemampuan akademik diajarkan tuh udah banyak banget bukan kontroversi, pro dan kontranya gitu. Ada yang bilang udah biarin aja sampai usia 7 tahun tuh anak bermain gitu ya. Betul. Jangan diberikan dulu pendidikan yang formal gitu. Karena jangan salah gitu, si pendapat yang ini juga punya backup teori yang banyak gitu ya. Terus penelitiannya juga banyak yang menunjukkan gitu bahwa anak-anak yang terlalu cepat diberikan kegiatan formal gitu ya, atau instruksional tentang membaca, menulis dan berhitung, itu biasanya malah kepercayaan dirinya rendah gitu ya, kemampuan keterampilan sosialnya juga rendah, dan ya tadi pemecahan masalahnya juga jadi rendah. Kalau memang mau bicara curhat, memang malah ada nih setelah disuruh nulis malah kalau ini kan TK gitu ya, disuruh belajar di TK itu malah udah nggak kreatif lagi gitu, ada yang begitu. Nah, cuman itu tadi kan satu cara pandang, tapi cara pandang lainnya ada yang bilang bahwa ya gimana dong gitu kan, di kelas 1-nya tuh udah harus ya, gitu tuntutannya tuh udah banget gitu ya. Coba deh lihat
buku teksnya anak kelas 1 tuh kan memang udah menulis, membaca gitu ya, dan berhitungnya udah oke banget. Nah, sekarang tentunya kita di acara Lighthouse Family ini kita mau gimana sih cara menyikapinya gitu ya, yang paling bijak gitu ya, dengan melihat secara hati-hati dan juga dengan pengetahuannya gitu. Baik, ini kita juga akan undang ya sahabat-sahabat Kelight yang sore hari ini ingin berinteraktif di perbincangan kita dalam Lighthouse Family mengenai anak belajar menulis kapan mulainya. Nah, ini buat Anda yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anak. Nah, Anda bisa bergabung sahabat Kelight di nomor telepon 2531972 atau di 2532072, dan SMS bisa Anda pergunakan di 081 22031972. Sekali lagi 081 2203 1972 bersama Ibu Kamsa Nuri ya. Ini merupakan salah satu pakar di bidang pendidikan, tepatnya di psikolog anak ya, Bu Kamsa Nuri ya. Amin. Oke. Ini kita masih sambil menunggu nih sahabat Kelight ya yang ingin bergabung. Mangga, Mak. Kita juga nanti akan interaksi untuk sahabat-sahabat Kelight yang bertanya mengenai pengalamannya juga. Silakan Anda bisa pergunakan line telepon dan juga line SMS kita. Oke, kita masih berbincang nih tadi Bu Kamsa Nuri ya, ini mengenai anak-anak yang usia 6 sampai hingga 7 tahun. Ini memang apa ya, sudah harus ya bisa, karena memang perkembangannya seperti ini gitu loh, Bu Kamsa ya. Nah, menyikapi hal ini bagaimana sikap orang tua? Apakah memang harus meleskannya seperti tadi ya, contoh kasus gitu. Kalau dibiarkan juga yang pasti dia akan ketinggalan, keteteran selama di sekolah. Ini baiknya seperti apa nih, Bu? Jadi memang sih sebetulnya tadi ya, kita memang harus mendudukan masalahnya dengan pas banget gitu ya. Memang kalau semua tipe pengajaran formal gitu ya, di mana formal tuh maksudnya misalnya nih gini, contohnya gurunya di depan gitu ya, terus juga gitu ngasih penjelasan gitu ya, dengan banyak menulis dan banyak berbicara, sedangkan misalnya muridnya duduk lalu diminta mengulang, itu model seperti itulah ya. Nah, yang begitu memang tentunya tidak cocok ya untuk belajar awal belajar menulis itu memang tentu tidak cocok. Nah, cuman kalau misalnya memang mau dibilang mulainya dari usia SD, ya jelas juga nggak cocok juga gitu ya. Memang itu mah telat banget gitu ya. Karena malah di SD itu ya anak sebaiknya sudah bukan sudah sebaiknya saja, tapi memang sudah dituntut untuk bisa menyalin dari papan tulis gitu ya. Sudah perlu menulis tugas di bukunya sendiri gitu. Nah, sekarang kita memang perlu tahu sebetulnya yang namanya belajar menulis itu mulainya kapan. Nah, jadi jawabannya adalah ternyata belajar menulis itu bisa kita mulai dari sedini mungkin. Nah, sedini mungkinnya itu seberapa sih usianya? Ya sekitar setahunan, bayi lah. Setahun ya? Iya. Boleh nih kita perkenalkan huruf terlebih dahulu mungkin, Bu Kamsa ya? Nah, itu dia. Jadi memang kita gimana ya, memang perlu memiliki tadi makanya kita sampaikan, memang kita butuh hati-hati gitu ya, dan juga kita butuh lebih ya menelisik lah ya kepada kemampuan ini sebenarnya apa sih gitu. Dan ternyata kita memang perlu gitu ya melihat bahwa si kemampuan ini nih bagian dari kemampuan perkembangan bahasa. Jadi si kemampuan menulis itu adalah bagian dari perkembangan bahasa, sehingga memang akarnya itu memang bisa ditarik sampai ke usia bayi, malah di bawah setahun gitu. Karena ya itu tadi, memang sulit untuk dipisahkan ya antara misalnya berbicara, menulis, dan membaca. Itu bagian dari perkembangan bahasa kan ya. Nah, itu dia, makanya si kegiatan menulis ini pun sebetulnya kalau tadi di awal disampaikan, menulis itu diawali dari motivasi dan keinginannya, lalu teknisnya tuh yang biasanya tadi ya, misalnya megang pensilnya, duduknya, membuat hurufnya, mengapalkan hurufnya. Nah, itu sampai ke bagaimana dia merangkai kata, berimajinasi tentang cerita. Nah, itu sampai ke sebelah sana. Tetapi kalau kita tarik, sebetulnya diawali dari motivasi itu ya semenjak usia 8 bulan kah, ketika dia mulai
mengeluarkan bahasa, ketika dia sudah mulai bisa memperhatikan orang tuanya, membacakan buku, memperhatikan orang tuanya, menulis di menulis daftar belanja misalnya. Nah, sebetulnya itu pun adalah sebuah metode belajar yang sebaiknya memang mulai kita sadari gitu, bahwa itu teh awalnya gitu. Awalnya, jadi bukan artinya kita terlalu dini ya, tapi memang ini bisa dilatih memang memang suatu sambil membuat motivasi dan juga membuat meningkatkan memori mereka juga ya. Baik, ini sambil kita tunggu, tapi kita akan dengarkan satu info yang akan hadir ke ruangan Anda berikut ini. Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Ya, kita masih kembali sahabat K-Lite, masih dalam perbincangan di Minggu sore dalam Lighthouse Family. Tadi kita sudah membahas nih mengenai kapan sih anak-anak harus dapat belajar ya, dapat mengembangkan kemampuan dia dalam mengenal tulisan ya, dan juga cerita merangkai kata itu sejak usia bayi atau sekitar usia 1 tahun, bahkan kurang juga boleh ya, Bu Kamsah. Dan di sini tentunya ini kemampuan ini perlu diajarkan dari rumah, dari rumah dan juga dari keluarga. Iya, betul. Ini artinya seorang ibu perannya di sini memang sangat diperlukan nih artinya ya Bu. Nah ini jelas lah kalau skala pertama itu ada di rumah ya. Betul. Nah karena ini seperti apa nih orang tua bisa membuat anak-anak mereka ini akhirnya bisa tertarik dengan pelajaran yang diberikan oleh sang ibu. Ya betul. Nah jadi memang tadi benar ya, sekolah pertama tuh adanya di rumah. Betul. Gitu. Dan di sini juga kita mau mulai meluaskan pandangan kita kepada kemampuan menulis itu, bahwa kan biasanya kita melihat kemampuan menulis itu awalnya di bagaimana mereka yang ya emang pegang pensil dan membuat tulisannya gitu ya. Nah ternyata kemampuan menulis itu ya awalnya itu tadi gitu, bagaimana dia mengembangkan motivasi untuk suka sama tulisan, untuk mulai memahami bahwa komunikasi itu di bentuknya bisa bicara, bisa menulis. Nah, jadi dia memahami interaksi lewat tulisan itu jadi sebenarnya pertamanya itu di sebelah sana. Nah, makanya karena semuanya di awal, malah karena sangat dini banget itu, sehingga keluarga yang jadi kunci gitu. Dan bagaimana ya gitu keluarga bisa mempengaruhi kemampuan ini. Nah itu prinsipnya sih ada 3 ya. Nanti kita bisa breakdown lagi ke bawahnya tentang secara detailnya gimana sih gitu orang tua. Cuman kita prinsipnya dulu. Yang pertama itu bahwa interaksi itu harus dibangun dulu antara orang dewasa dengan anak. Nah khususnya orang tua dengan anak. Kenapa yang penting tuh interaksi? Karena sebetulnya kan di interaksi itu ada komunikasi. Tadi karena kita melihat menulis itu bagian dari perkembangan bahasa kan buat bicara gitu ya, buat menyampaikan ide gitu. Nah sehingga anak tuh ya memang harus harus menghayati benar bahwa ketika saya ngomong, ketika saya mengungkapkan sesuatu itu orang akan merespon dan orang mungkin akan merespon balik ke saya. Bolak-balik gitu lah ya, ada yang namanya interaksi. Nah itu dia paham itu dulu, dan bisa ketika dia memahaminya dini gitu ya, itu malah lebih baik gitu. Lalu juga akan
penting gitu ya bagi orang tua menyiapkan lingkungan yang mendukung kesadaran akan tulisan dan kesadaran akan menulis. Nah ini misalnya contohnya bahwa iya nih, misalnya kita manggilnya Teteh ya. Teteh tuh kan ini lagi sarapannya ini gitu. Misalnya kita sebutin atau kita pegang boxnya kah atau kita pegang bungkusnya misalnya. Ini lagi makan ini, yang ini kan, yang ini misalnya. Nah, kita memang kita sebutkan itu dan kita juga ajak dia misalnya pas lagi mau tadi yang paling dekat tuh saya contohnya daftar belanja gitu ya. Teteh kan mau makan itu ya. Oke, nih ditulis ya gitu. Jadi memang lingkungannya mendukung tuh seperti itu gitu. Bisa ditambah lagi kita ke mall, kamar mandi nih yang sebelah mana nih yang tulisannya wanita misalnya gitu. Yang model-model seperti itu. Lalu juga yang penting lagi adalah suasana yang hangat dan mendukung ketika muncullah kemampuan ini. Jadi ketika anak mulai, biasanya menurut penelitiannya itu anak akan mulai tertarik gitu ya untuk membuat coretan itu sekitar usia 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. 18 Makanya bulan. Tembok ini pasti banyak yang coret-coret ketika itu. Anak usia segitu. Nah, itu betul. Dan ini sebenarnya bisa kita salurkan ya supaya anak-anak itu tidak mencoret-coret tembok dengan disediakan papan whiteboard ataupun ya blackboard gitu. Kemudian juga atau mungkin buku-buku yang menarik, buku gambar atau buku tulis ya daripada mereka coret-coret. Ini orang tuanya artinya harus bisa jadi mengarahkan. Ya. Iya benar. Nah itu jadi ketika dia misalnya mencoret di tembok, yang prinsip ketiga ini adalah bagaimana kita meresponnya dengan pas gitu, sehingga dia akan tetap senang menulis walaupun nanti nggak di tembok lagi. Oke. Artinya di sini memang orang tua tuh harus bisa benar-benar bisa mengarahkan sehingga anak ketika ditegur mungkin dengan caranya juga agak sedikit lebih halus ya, tidak marah. Akhirnya dia minat itu istilahnya dikebiri gitu ya. Jadi bisa salurkan lewat buku ya atau mungkin lewat buku menulis atau buku gambar. Oke, kita masih undang untuk sahabat-sahabat Kelight yang bergabung di suasana sore ini dalam acara Lighthouse Family. Anda bisa bergabung di 2531972 atau SMS juga di 0812203192. Oke, ini sudah ada yang telepon ya, Ibu Kamsa. Kita langsung saja terima. Halo, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Dengan Valdi. Bapak Valdi, silakan Pak Valdi. Siapa ya? Saya maaf baru buka radio nih. Saya dengan Arin dan ini ada narasumber kita Ibu Kamsah Nuri ya. Silakan. Temanya mengenai anak tulisan. Betul. Ini anak belajar menulis nih kapan dimulainya? Gini, saya ingin nanya pengalaman saya dulu. Yang saya suka alami itu ketika waktu sekolah disuruh mengarang. Itu mengarang, kalau udah guru suruh mengarang, saya berusaha mengarang sekian lembar. Jadi banyaknya gitu. Nah, setelah mengarang kan itu nanti dinilai dinilai oleh guru. Nah, setelah penilaian itu kadang-kala kalau kita nilainya jelek, kita bertanya, kenapa? Padahal saya itu mengarangnya bagus. Atau imajinasi saya suruh mengarang tuh nggak ada perasaan salah. Kalau matematik kan ini salah ya jelas. Tapi kalau mengarang ini ada perasaan nggak ini. Nah itu bagaimana nih secara psikolog terhadap juga gurunya ini? Apakah juga itu perlu juga penilaian daripada penulisan ini dibaguskan untuk anak-anak untuk mendorong atau memang harus fair gitu? Oke, baik, terima kasih dan silakan nih Mbak. Iya, jadi apa sih standarnya? Nah iya, kadang-kadang kalau imajinasi anak kan memang terlalu tinggi gitu ya. Untuk orang tua, apaan sih ini cerita apa, nggak nyambung, akhirnya nilai jelek gitu kan. Ini kira-kira gimana nih supaya anak tahu kalau tulisan saya ini alurnya harus begini. Ini kadang-kadang guru kan tidak menyampaikan, hanya ngeliat sekilas penilaian secara mereka gitu ya, secara guru gitu. Jadi, nah itu tadi ya. Jadi memang itu tahap kompleks dari kemampuan menulis itu adalah bagaimana dia mengkomunikasikan pikirannya gitu ya dengan logika berpikir yang tepat. Nah, jadi sebetulnya sih lebih ke bagaimana dia menyusun kata-kata tersebut dengan prinsip-prinsip, misalnya prinsip. Nanti kan pasti harus ada prinsip bahasa ya, deduksinya, induksinya gitu. Itu nanti kalau sudah lebih advance-nya. Tetapi yang untuk anak gitu ya, yang paling pendekatan yang paling tepat itu adalah
bagaimana dia bisa menyerap sebanyak mungkin kosakata bahasa, bagaimana dia bisa menjadi pengamat yang baik dari lingkungannya, lalu dia distimulasi gitu ya, dirangsang untuk merangkainya menjadi karangan yang menarik. Karangan ya tentunya untuk karangan yang menarik nanti akan punya karakteristik tertentu gitu ya. Jadi misalnya karangan yang menarik itu misalnya dia menggunakan datanya dengan tepat gitu ya. Terus bahasa pembukanya enak misalnya gitu. Terus dia mendeskripsikannya dengan jelas, tidak hanya secara pandangannya doang, tapi sampai misalnya dia bisa merangsang bagaimana kita berada di sana gitu, sampai perasaannya juga terbawa misalnya yang seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya dibilang dari Pak Faldi kan mengarangnya udah banyak banget gitu. Nah, sekarang sih memang kalau menurut saya semakin dia banyak mengarang gitu ya, semakin dia bisa menyusun kalimat itu dengan baik, lalu alurnya dari awal ke akhir menarik. Terus ada kan biasanya kalau di karangan tuh ada pembukaan, nanti udah gitu ada isi praklimaks, nanti ada klimaks, ada anti klimaks, baru nanti ditutup misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kan saya bukan gurunya nih. Cuman maksud saya mau membayangkan kalau itu karangannya panjang, imajinasinya bagus gitu ya. Apa sih imajinasi anak sekarang misalnya apa ya? Jangan hantu ya, itu serem ya. Misalnya keluar angkasa gitu. Nah, misalnya suatu hal yang dia bisa elaborasi, dia bisa deskripsikan dengan sangat baik, menurut saya itu udah keren banget gitu. Nah, dan buat saya mengarang itu tadi ya, kalau misalnya memang mau diberi standar ya tentunya untuk anak-anak yang usianya sudah SD-nya juga nggak bisa SD banget gitu ya, tapi misalnya SMP lah, dimana dia memang udah lebih abstrak cara berpikirnya, sehingga dia paham bagaimana mengurutkan kalimat-kalimat, kan tuh sangat konsep ya kalau mengarang itu. Sedangkan kalau yang usia SD sih menurut saya lebih ke motivasinya gitu, bagaimana dia menggunakan karangan sebagai proses dia menyusun pikirannya, proses dia kreatif dengan ide-idenya gitu ya. Terus dia bisa mengkomunikasikannya dengan logika bahasanya yang bagus misalnya. Lebih ke motivasi itunya gitu. Oke, dan ini biasanya jamnya memang kurang sih, bukan saya kalau di SD gitu ya. Betul. Biasa kita SD suka ada nih ya, SD, SMP, tapi sekarang kayaknya tidak terlalu menekankan hal ini ya. Ada tapi tidak terlalu banyak lah ya, untuk mungkin jamnya. SMP gitu ya baru mulai banyak karya tulis gitu. Nah itu oke. sih cocok gitu ya menurut saya. Sekarang sudah secara nalar sudah mulai terbentuk gitu ya. Baik, untuk sahabat Kelet yang lain kita undang Anda bisa bergabung di acara Lighthouse Family. Tentunya Anda bisa telepon ke 2531972 atau SMS ke 081220311972. Kembali sudah ada yang telepon ya, kita terima kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore. Iya, dengan? Boleh masuk lagi. Oh, Pak Faldi silakan. Ya, gini, saya melihat anak-anak sekarang ini bagus-bagus kok. Saya pernah jalan-jalan gitu, kebetulan ke satu sekolah. Dia memajang hasil, bukan karangan, malah puisi. Puisi ya? Wah, bagus sekali, seperti tadi dikatakan dia menjadi ruang angkasa. Dia bilang katakan ya, saya masih ingat nih. Bintang itu sebetulnya katanya waktu siang hari ini ada, cuman dia tidak terlihat sebagai kawan, sebagai apa. Jadi ada bagus sekali gitu. Saya lihat bagus ya, kayak orang dewasa. Dia dipajang gitu. Nah, pemajangan ini kelihatannya juga itu mungkin mendorong ya Bu ya. Oh iya banget, betul. Untuk nah, persoalannya yang lain gimana gitu Bu? Untuk mendorong yang lain jangan sampai ada kecemburuan gitu. Itu kan harus juga dipikirkan dari segi fisiologi kalau emang mau dipajang. Nama si Anu, yang lain malah jadi nanti tidak terpacu malah gitu. Itu ya pertama. Yang kedua saya tanyakan, biasanya itu perempuan-perempuan kok yang namanya tertera yang bisa mencurahkan puisinya dalam bentuk yang begitu-begitu. Saya nggak lihat nama laki-laki gitu ketika itu ya Bu ya. Gitu, terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, Mbak Kamsa ini gimana nih? Karena motivasi anak kan kalau terbangun dari hasil karya yang dimunculkan itu lebih senang ya. Tapi kebanyakan perempuan juga nih. Yang laki-lakinya kemana ini? Apa ada perbedaan nih antara kemampuan mereka menulis antara laki-laki dan perempuan ini, ada perbedaan juga? Oke. Yang pertama dulu ya. Jadi
Setuju banget Pak. Jadi memang sebetulnya dari usia dini gitu ya, kalau misalnya memang ada anak yang udah sekolah kan sekarang dari usia 2 sampai 3 tahun juga udah sekolah ya. Dan kalau misalnya memang di sana sudah mulai bikin yang berhubungan dengan tadi misalnya apa ya, finger painting, itu juga bagian dari ini ya, bagian dari mengembangkan kemampuan menulis. Yaitu pajang-pajang aja gitu semua gitu. Cuman nah, kalau udah jadi itu memajang itu adalah salah satu metode yang baik gitu ya untuk menunjukkan bahwa hasil karya kamu tuh dihargai gitu. Nah, sekarang gimana nih gitu kalau misalnya ternyata ada yang karyanya dipajang, ada yang nggak dipajang. Nah, menurut saya sebetulnya ini ada hal lain yang mau diarah gitu. Kalau memang mau dipajangnya semua, mungkin nanti kita misalnya nih pengelolaan sekolah bisa bikin ya pojok sastra kah misalnya gitu. Nah, tetapi sebetulnya menurut saya pemilihan yang mana yang dipajang itu penting sehingga itu akan memotivasi kemampuan deskripsi anak, kemampuan ekspresi anak, sehingga yang tadinya misalnya bikin rimanya masih suka mencong-mencong gitu ya. Kalau puisi kan harus ada rimanya. Jadi misalnya aku pergi ke langit, terus apalagi yang belakangnya it ya misalnya. Sangat jauh sampai membuat aku sakit misalnya begitu ya. Nah, misalnya ada orang yang perasaan sense of rhymingnya gitu ya kan, ini juga sesuatu yang merupakan bagian dari kemampuan berbahasa gitu. Nah, menurut saya ketika dipajang yang si A doang gitu ya, misalnya si A sekarang lagi pajang ya memang karena dia lagi bagus gitu ya. Nah, nanti misalnya kapan lagi ada yang lebih bagus mungkin ya itu disesuaikan dengan arahnya si guru tuh mau apa gitu ya. Menarik sebanyak mungkin partisipasi kah gitu, atau meningkatkan kualitas penulisan anak. Nah, menurut saya itu disesuaikan aja gitu. Terus kalau misalnya kenapa sih biasanya yang banyak nulis tuh perempuan gitu. Nah, kalau saya memang melihatnya biasanya kan dari ini akan sangat lekat gitu ya pengasuhan. Biasanya memang anak laki-laki itu diajak untuk main bola gitu. Sedangkan anak perempuan biasanya diajak untuk main di dalam rumah gitu. Nah, tapi menurut saya sebetulnya anak laki-laki pun gitu ya tidak mengalami kesulitan untuk mengekspresikannya gitu ya, mengekspresikan pikirannya ketika dia mendapatkan pola asuh yang sama gitu. Misalnya dia dari kecil memang dibiasakan untuk membaca, dibacakan, dan membacanya itu tidak hanya ensiklopedia gitu ya. Kan biasanya orang tua ngumpulin ensiklopedi gitu ya karena keren-keren banget, tetapi juga dia dibacakan buku cerita karena di buku cerita itu ada gaya berbicara lain gitu ya dibandingkan gaya bahasa ensiklopedi gitu kan. Kebayang ya. Jadi kan kalau di buku cerita itu memang dia dikasih tahu awalnya dulu, terus dikasih tahu perasaan tokohnya kayak gimana, semacam dongeng gitu ya. Jadi ada pengolahan. Nah, sedangkan kan kalau ensiklopedi kan bintang berusia ratusan juta tahun. Nah itu kan lebih ke data gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau dikelola dengan cara yang sama, anak laki-laki pun ketika menulis bisa bagus gitu kira-kira. Jadi sebenarnya bisa tinggal orang tuanya juga nih ya, atau guru-gurunya memotivasinya juga nih. Iya, antar laki dan perempuan ya gitu. Baik, kita masih buka line telepon dan line SMS ya. Silakan buat Anda yang bergabung. Sekali lagi 2531972, SMS 081220631972. Kita masih dalam perbincangan bersama acara Lighthouse Family, tentunya bersama juga dengan Ibu Kamsah Nuri. Di sore hari ini kita masih bincang-bincang. Tadi ada 3 hal ya yang sudah kita bahas nih mengenai keluarga, mengajarkan peran keluarga terhadap anak ya, mengenalkan tulisan sedini mungkin gitu. Tadi ada interaksi yang dibangun antara orang dewasa dan anak, kemudian lingkungan mendukung, suasana hangat dan juga mendukung. Nah, dari 3 cara di atas, bagaimana cara pengajarannya
yang tadi dibilang semenjak bayi. Jadi gimana gitu ya harusnya gitu kalau dari bayi tuh harus seperti apa. Nah, oke. Kayaknya mesti telaten sekali gitu ya. Iya. Kadang-kadang orang tua nggak ada yang sabar, ada yang enggak juga gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya sibuk sendiri gitu sampai. Nah, itu gimana sih, caranya pengen instan gitu. Saya tuh punya kutipan yang menarik tuh saya pernah baca nih kayak gini. Jadi pengasuhan itu gitu ya bukan hanya sekedar misalnya mengantar anak ke sekolah atau membuatkan kue buat anak gitu ya. Pengasuhan itu juga bukan bisa di waktu-waktu luang gitu. Itu teh bukan pengasuhan. Pengasuhan juga nggak bisa tutorialnya lihat di CD misalnya kayak mau belajar ngerender film lihat aja tutorial misalnya gitu. Nah, pengasuhan tuh memang bukan yang seperti itu. Jadi pengasuhan tuh memang butuh visi, butuh langkah-langkah yang jelas gitu ya. Sehingga memang kalau tantangannya gitu ya buat ibu-ibu tuh ya memang ya tentunya memang berat gitu karena itu tadi harus konsisten, nggak mungkin sebentar-sebentar. Nah, termasuk juga untuk mengembangkan kemampuan menulis ini gitu ya, yang sebetulnya menurut saya prinsipnya sih seperti mengembangkan kemampuan lainnya dalam perkembangan anak ya, dalam kehidupan anak. Tapi yang pertama adalah memang perlu sedini mungkin gitu ya kita mengenalkan buku gitu kepada anak, dibacakan buku misalnya dari usia. Malah ini pernah saya baca yang ada penelitiannya itu tentang apa namanya kemampuan membaca dan menulis gitu ya, itu malah ketika ditilik gitu, ketika akhirnya dikorek-korek, kenapa nih anak cepet banget bisa baca, cepet banget bisa nulis gitu. Oh ternyata dia memang punya ibu gitu ya yang nggak sadar bahwa jadi dia memang bukan memprogram gitu, tapi dia memang suka aja. Jadi dia memang katanya ngebacain bukunya sejak anaknya usia 5 bulan gitu. Terus dibacakan buku, terus kalau di jalan disuruh ya diajak ngobrol gitu ya, misalnya kita sekarang lagi kesini tuh, lihat tuh kerandanya misalnya gitu, kita lagi begini. Nah itu tuh ternyata menjadi bagian dari keseharian si ibu ini gitu ya, sehingga anaknya jadi mudah ya, jadinya mudah membaca dan mudah menguasai menulis gitu. Jadi yang pertama banget memang sedini usia bayi dapat dikenalkan buku dan disediakan yang lingkungan yang menyediakan banyak bacaan dan tulisan gitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin kita langsung mikir kemarin gitu gak ya? Aduh udah gede nih anaknya. Iya telat ya. Telat ya. Terus juga kita selain ada misalnya udah majang gitu, udah majang segala macam gitu. Tetapi juga yang penting lagi adalah pengalaman menyenangkannya gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya jarang storytelling yang rame gitu ya, ya berarti memang harus mulai mengembangkan kegilaan membaca. Misalnya yang tadinya suaranya cuma datar gitu-gitu doang, ya memang harus, karena tadi kita sudah paham gitu bahwa pengalaman membaca dan menulis itu penting. Kalau menyenangkan dia akan jadi lebih gampang gitu. Terus nih selanjutnya ada beberapa nih ya Mbak Arin ya. Nah ini ada yang berikutnya itu berikan kesempatan di mana anak dapat mengamati orang dewasa menulis dalam situasi kerja ataupun santai. Jadi gitu kalau misalnya kerja tuh misalnya apa? Ya aku ngetik email misalnya gitu. Tapi kalau santai, yuk kita misalnya ini kirim surat yuk gitu, atau kirim bikin apa kan mau ngadoin nenek nih. Nah kita tulis nih isinya apa ya kira-kira kata-katanya. Nah nanti adek misalnya kita manggilnya si adek, nanti adek nulis juga dari adek buat nenek. Nah itu jadi dalam kegiatan santai, jadi memang dia tuh meresap gitu, si tulisan tuh memang mengkomunikasikan sesuatu. Begitu. Jadi kita beri kesempatan mereka ya untuk walaupun tulisannya nggak jelas, tapi biarkan mereka untuk mengeksplor gitu ya. Kemudian apa lagi nih yang bisa kita lakukan nih supaya anak senang gitu dari usia dini nih? Iya, terus udah gitu memang kita perlu menyediakan ya misalnya kayak kertas, tapi kertasnya kalau buat yang bayi-bayi gini mah ya tentunya yang nggak pakai garis ya, polos gitu. aja ya. Jadi dia mah bener aja emang coret-coret gitu misalnya ya. Terus krayon gitu ya. Terus spidol, kalau mau kuas lukis, karena itu banyak sekali yang dilatih gitu. Terus juga tentunya puzzle-puzzle huruf, puzzle-puzzle bentuk. Nah itu juga dibuat mudah diakses oleh anak, sehingga banyak jadinya nanti yang bisa dia explore.
Oke. gitu. Terus juga bantu anak untuk menyadari pengalaman menulisnya dengan, jadi gini loh, ketika di keseharian itu bikin dia menyadari bahwa itu tuh tulisan gitu. Tulisan tuh ada yang menulis, terus ada artinya, terus bisa kita bikin lagi. Kalau kita bikin lagi berarti itu akan menyampaikan pesan tertentu gitu. Itu tuh perlu disadari sama anak, dan itu bisa kita lakukan dengan mengkomunikasikan. Misalnya kemarin kan kita habis makan cemilan tertentu lah misalnya. Yang mana coba, ingat nggak itu lambangnya sebelah yang mana? Itu loh yang sebelah sana, yang warnanya apa? Misalnya warna biru kayak kuning, yang itu. Walaupun anaknya belum bisa baca gitu ya, walaupun cuman ngelihat doang, oh itu ya gitu. Tapi paling nggak dia sadar akan simbol ini sama simbol ini mirip. Nah mungkin lebih ke sebelah situnya. Ya terus, nah kan, jadi biasanya tuh usia 18 bulan itu memang kalau kalau misalnya memang mau kalau misalnya memang dikasih pulpen atau pensil atau krayon, itu biasanya anak sudah mulai pengen nyoret-nyoret. Nah itu dia, jadi ketika usia segitu mungkin ada beberapa orang tua yang agak pengen megangin tangannya kah gitu, atau bikin sesuatu. Nah itu sebaiknya nggak usah gitu. Jadi nggak usah, tidak perlu dibantu gitu ya? Iya, nggak perlu dibantu, karena yang perlu dia pahami sekarang itu adalah bahwa kertas itu adalah media menulis. Sisanya dia mau menulis apa, nah itu tadi ya. Jadi respon kita itu jadi sangat penting gitu, karena kita kadang-kadang kan mungkin agak sulit menahan diri gitu ya untuk bikinin bentuk-bentuk tertentu. Nah sebetulnya biarin aja, nanti ketika udah ada hasilnya juga nggak usah tanya itu gambar apa, ya tambah pusing dan gitu ya. Lebih baik ke ibu suka deh gambarnya, bisa lagi beri pujian ya. Ayo bikin lagi gitu. Jadi lebih ke tidak perlu dia harus mengidentifikasinya dulu 18 bulan gitu kan ya. Dia perlu juga orang dia cuman kecoret. Nah, ya jadi di sini kita memang harus banyak-banyak memberi pujian ya. Jadi anak ini tidak perlu kita tegur dan tidak perlu kita istilahnya kita ada orang tua yang memarahi kenapa tulisannya bentuknya seperti ini, nggak perlu ya. Jadi juga biarkan mereka untuk mengartikan bentuk tersebut ke dalam tulisan mereka sendiri gitu ya. Kalau kelas 4 SD tulisannya masih jelek, nah itu berarti harus mikir tuh, waktu kemarin kita sempat ngasih kegiatan apa aja gitu. Tapi kalau masih kecil tulisannya jelek, itu wajar banget gitu ya. Memang. Tapi ada tulisan karakteristik anak yang memang rapi sekali dengan yang tidak rapi. Ini biasanya faktor apa nih yang bisa menjadikan mereka seperti ini nih Bu Kamsa? Karena terus terang aja saya punya anak yang satu sama lain ini beda banget tulisannya gitu. Yang satu detail sekali gitu ya, dengan segala bentuk, walaupun koma dan titik juga dia detail sekali gitu. Jadi kan kalau menulis tuh memang bagian dari belajar gitu ya. Jadi memang ada sikap-sikap belajar yang memang perlu dimiliki. Tapi selain itu juga kalau kita mau lihat ke misalnya ke kekuatan tangannya, kekuatan ototnya gitu ya. Terus kalau misalnya kita belum ngomongin masalah ketekunan gitu ya, masalah yang lain-lain itu memang belum. Tetapi kita ngomongin lebih ke bagaimana dia memegang pensil, dia terlatih nggak otot-ototnya untuk menggerakkan. Nah lebih yang ke situ-situnya, yaitu memang yang tulisannya rapih berarti dia sudah kuat, sudah kuat menggerakkan tangannya, dia juga bagus pegangan pensilnya, dia juga kuat untuk menulis lama-lama gitu ya, nggak cepat lelah. Nah itu lebih ke sebelah sananya. Nah itu sebetulnya yang dikelola dari kecil ini gitu, yang sebenarnya semenjak bayi juga kita, yang tadi 18 bulan itu kita bisa mulai mengembangkan itu gitu. Nah itu nanti ada nih ya. Jadi memang kegiatan eksploratif yang melibatkan tangan gitu ya, yang melibatkan tangan, jari, jemari, dan juga koordinasi dengan mata tuh penting gitu. Misalnya kayak melukis ya, melukis dengan jari, terus main play-doh gitu, terus melukis dengan kuas, atau misalnya permainan menyusun balok, itu juga kan kekuatan jari jemari. Dan juga bentuk-bentuk misalnya puzzle bentuk-bentuk dasar. Nah itu sebenarnya tidak hanya kognitifnya gitu ya, tetapi juga koordinasi tangan dan mata gitu ya, kekuatan jari jemari memanipulasi benda. Nah itu juga menjadi prediksi yang baik. Kalau anaknya dapat itu, biasanya nanti tulisannya akan lebih baik, lebih rapi gitu ya. Selain memang
sikap belajar yang dikembangkan dari kecil gitu. Itu juga ada efeknya gitu. Oke, jadi bisa kita amati sebenarnya dari sekarang ya kalau tulisan bisa. jelek, Iya, berarti betul. waktu kecilnya agak-agak ini nih Kurang. ya Iya, dalam bener. permainan-permainan tersebut ya. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi nih Ibu Kamsa sebelum kita akhiri ya oke. jumpa Jadi, kita. yang penting lagi tadi ya, misalnya gini, ada situasi di mana kita sering isi formulir gitu ya, atau misalnya kita bikin tadi kayak ucapan selamat hari ulang tahun nenek gitu ya, atau ke tante. Nah itu ikut sertakan anak juga, karena ya nggak apa-apa ya gitu, 18 bulan kayak kan pakai aja krayon gitu ya, ada warnanya, dia juga jadi seneng, saya partisipasi nih gitu dalam situasi ini gitu. Oke. Terus yang bagus lagi adalah coba deh perhatiin, kadang-kadang memang anak tuh suka banget ngambilin brosur, terus atau poster gitu ya. Nah, gunakan itu sebagai media belajar. Kalau masih kecil banget tuh gambarnya kan banyak ya, biasanya brosur, poster, tulisannya juga cantik-cantik. Nah, bisa tuh anak nanti dilatih untuk misalnya bikin coretan di sana, terus meniru tanda-tanda yang ada di poster atau brosur itu. Paling enggak dia ngerasa kayak yang iya gitulah, saya teh lagi menulis gitu loh. Paling enggak si situasi itu tuh dia dapat. Gitu kira-kira. Baik, ini informasi yang cukup menarik Ibu Hamsa Nuri ya, di sore hari ini sudah berbagi di acara Lighthouse Family, dan mudah-mudahan kita masih ketemu lagi ya di minggu depan nih, tentunya dengan tema-tema berbeda. Dan tidak ada kata terlambat ya untuk sudah memulai latihan. Jadi tidak ada kata terlalu dini juga nih untuk anak-anak dikenalkan. Ternyata artinya dari bayi bisa, bayi sudah harus kita kenalkan minimal usia 8 bulan 18 bulan menulis, 8 bulan ya. Membaca, jadi dibacain gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita, masukkan untuk kita ya, agar menjadikan putra-putri kita menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berguna juga. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga. Dan sahabat Kelight, kita masih lanjutkan jumpa kita tentunya masih dalam Afternoon Cafe Weekend. Sahabat Kelight, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelight, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 203 1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.